Alhamdulillah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala kama ahsana fima madha an yuhsina fima bagi. Kita doa kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang lalu-lalu dibikin bagus oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah yang akan datang juga dibikin bagus dan lebih bagus lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang bahwasanya raditu bima qasamallahu li wa fawwadtu amri ila khaliqi kama ahsanallahu fima madha kadzalika yuhsinu fima bagi. Saya ridha dengan apa yang dibagi, yang diberi, yang dianugerahkan oleh Allah untuk saya. Dan saya serahkan segala urusan saya, perkara saya kepada Allah Ta'ala. Paling enak berserah kepada Allah. Begitu, siapa yang lebih tahu ngatur? Ente atau Allah? Allah lebih ngerti ngatur daripada diri kita. Dan Allah lebih penyayang terhadap hambanya, lebih daripada hambanya sayang terhadap dirinya sendiri. Jallallah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang lalu-lalu, kata Sayyidina Ali, dibikin bagus oleh Allah Ta'ala. Harapan saya, prasangka saya, dan Allah Ta'ala tidak mengecewakan prasangka hambanya terhadapnya. Harapan saya dan prasangka baik saya kepada Allah, yang akan datang pun juga insya Allah dibikin bagus dan lebih bagus lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan umur yang kita punya tuh, itu adalah modal utama kita. Kalau ini umur hilang, ya hilang udah semuanya. Hilang. Modal kita ya untuk mengabdi, untuk masuk surganya Allah Ta'ala, hadha huwal umur. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bil jamil wal makrumati, bi fi'lil jamil wal makrumati. Sesungguhnya modal utamamu adalah umur, maka makmurkanlah dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jangan ditunda. Imam Al-Haddad bilang al-bidar qabla al-fawati innama anta 'urdatul la fati badiral fauti qabla an taqta anka duna ma tashtahi hutuful mamati. Buruan sebelum luput, kejar pahala. Sebelum luput, sebelum hilang umur kita, sebelum habis limitnya, kita buruan kejar. Sebab kamu ini adalah target, sasaran. Sasaran apa? Sasaran tembak. Naam, sasaran tembakan kematian. Itu kematian tuh udah meneropong kita, dan kita adalah sasarannya dia, targetnya kita. Tiap hari kita diteropong, ditargetkan oleh kematian tersebut, ditargetkan oleh bala, ditargetkan oleh musibah. Kita ini target manusia nih, kita semuanya targetnya musibah, targetnya penyakit, targetnya bala, targetnya bencana, targetnya stres, sumpek, kesedihan dan lain, semuanya kita target. Kita adalah target dari semua afat. Kita target. Ada yang kena, ada yang nggak kena. Nggak kena yang ini, kena yang lain. Nggak kena anak panah yang ini, maka menimpa kita anak panah yang lain, hingga puncaknya adalah al-maut, kematian. Wa hadza umur dunia. Ad-dunya hadza apa namanya? Tubidu ma jama'at, tuhinu man rafa'at, tadurru man nafa'at fi salifiz zamani. Saharatun tuhkimut takhila hatta yura ka'annaha al-haqqu idh kanat minal mihani innal ilaha baraha kay yamiza biha bainal fariqaini ahli al-humgi wal fitani fadhul hamagati man qad dhalla yajma'uha yu'ani as-sa'ya min syamin ila yamani. Itu dunia ini bagaikan penyihir yang menyihir manusia, merubah watak, merubah moral, merubah akhlak, merubah prinsip, merubah perangai seseorang. Pandai membuat khayalan. Orang kalau udah dirayu oleh dunia berkhayal, khayal, khalas, berkhayal apa namanya terhadap orang lain, berprasangka, dihayalkan kepada dia sesuatu seolah-olah terjadi padahal nggak terjadi. Dia berkhayal masa depan gini, ntar begini, nanti begini, berkhayal udah khalas, khayal, halusinasi, khayalannya dia. Dan begitulah. Walidzalik hadza at-tama', katanya Imam Al-Haddad, at-tama' junun.
tamak, obsesi akan sesuatu dari hal-hal duniawi, itu bikin gila. Bikin gila. Dan betul ada yang gila dan stres atau mendekati gila gara-gara terobsesi dengan suatu perkara duniawi. Tamak junun. Nah, itu sampai dikatakan bahwasanya az-zuru zahiruha wal ghadru hadiruha wal mautu akhiruha wal kaunu fi syatani. Itu dunia zur, zahirnya adalah kezaliman, kejahatan, ketidakadilan, kesusahan, kemiskinan, penindasan, semuanya. Begitu rata-rata seperti itu. Zahirnya dunia ya seperti itu. Yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan begitulah. Zur zahiruha. Dan penuh dengan tipuan. Penuh dengan tipuan. Wal ghadru hadiruha. Tipu daya, menipu. Berapa banyak yang ketipu bukan orang bodoh doang, hatta yang cerdas, yang sekolahnya tinggi-tinggi kena tipu. Banyak yang kena tipu. Kena tipu bukan cuma urusan harta doang, tapi bahkan dalam urusan yang lain pun juga kena tipu. Ditipu, dibodohi oleh organisasi, dibodohi oleh kelompok, dibodohi oleh partai, dibodohi oleh ini dan itu, banyak. Al-Qadr hadiruha. Dan memang itu yang terjadi. Wa akhir, puncak dari dunia al-maut. Akhiruha wal kaunu fi syatani. Makanya itu jadilah kita orang yang cerdas, yang bijak. Sibukkan diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala tugasin kepada kita. Dan yang menjadi tugasnya Allah Ta'ala, Allah nggak bakal nelantarin kita. Itu katanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tidaklah terjadi kebocoran dalam urusan dunia seseorang, melainkan telah terjadi kebocoran sebelumnya pada perkara agamanya dia. Ketika akhlaknya bocor, ketika imannya bocor, ketika taqwanya bocor, ketika faridahnya bocor, ketika sunnahnya bocor, ketika tahajudnya bocor, ketika jamaahnya bocor, maka sesuai dengan kebocoran dalam segi agamanya dia, nah itu terjadi kebocoran dalam perkara-perkara duniawinya dia. Itu kebocoran dunia disebabkan kebocoran yang terjadi dalam perkara agama. Jadi jangan sibuk kita nambelin dunia, tambel agama kita, yang dunia bakal tertambal dengan sendirinya. Sebab pusat kebocoran bukan di situ. Pusat kebocoran itu dalam perkara dinnya kita, dalam agamanya kita, dalam akhlaknya kita, dalam moralnya kita. Wahakadha. Itu sampai-sampai kita diajarkan untuk makmurkan hidup kita, makmurkan umur kita. Ini nggak berasa, sekarang udah masuk 1442 Hijriyah. Dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi hijrah 1442 tahun yang lalu. Beliau berhijrah, itu waktu beliau berhijrah, beliau nengok ke belakang, ke arah kota Mekah. Itu dari puncak bukit dia bilang bahwasanya Allahu alamu annaki ahabbul bilad ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu. Allah yang maha mengetahui, engkau adalah negeri yang paling aku cintai, tempat yang paling aku cintai, kata Rasulullah. Kalau bukan karena kaumku mengusir aku dari engkau hingga sampai batas kepada pembunuhan dan sebagainya, maka niscaya aku nggak bakalan keluar dari kota Mekah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Mekah. Begitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah Ta'ala untuk beliau dan kaum muhajirin. Allahumma ja'al hubbana lil Madinah, jadikan cinta kami terhadap kota Madinah seperti cinta kami terhadap kota Makkah wa asyad, bahkan lebih dahsyat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada cinta tanah air. Dalilnya cinta tanah air Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukmin dimanapun dimanapun dia jaga, dia berikan manfaat. Begitu dia ridha dengan apa yang dibagi, yang diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Sayyidina Anas bin Malik, beliau bilang, hari hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, ada 2 hari yang gak terlupakan, 2 hari yang gak ada bandingnya di kota Madinah ini yang saya saksikan.
Yang pertama, hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Lamma dakhala Rasulullah al-Madinah istanara minha kullu syai'. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi terang benderang, bercahaya, enak. Begitu. Ya, seolah-olah segalanya tuh udah indah. Atau tembok, batu, udah rasanya kayak bercahaya aja. Riang, gembira. Sejak masuknya Rasulullah, itu hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Dan yang kedua, hari yang paling berkesan, nggak ada duanya, hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lamma tuwfiya Rasulullah azlama minha kullu syai'. Ketika Rasulullah wafat, itu kota Madinah, segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi rasanya gelap gulita, suram. Sampai Sayyidina Bilal ketika wafat Rasulullah nggak kuat tinggal di kota Madinah. Sebab semua keadaan kota Madinah mengingatkan beliau dengan kepada Rasulullah. Jalanannya, batunya, tiangnya, pohonnya, sudutnya, pojokannya, masjidnya, semuanya, rumah-rumahnya, gedungnya. Sampai akhirnya kadang dia sampai nangis sendiri di tengah jalan. Kenapa saya dulu pernah duduk di sini sama Rasulullah? Dia pindah. Sayyidina Bilal, dia hijrah, nggak kuat tinggal di kota Madinah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah. Apa kesannya masyarakat Madinah? Ada salah seorang ulama Yahudi. Yang mana dia ini insaf, punya insaf. Apa insaf itu? Punya kesadaran diri, begitu bisa mengakui kelebihan yang ada pada orang lain. Dan sedikit orang yang punya sikap seperti artinya gentle. Begitu, mengakui ada orang punya kelebihan, iya betul, saya akui kelebihannya dia. Maka tidak dipengaruhi dengan nafsu, dengan dengki, dengan iri. Mendengar tentang berita Rasulullah dan kenabian Nabi Muhammad, dicek semuanya itu di di kitabnya beliau. Sehingga ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, udah dinanti-nantikan oleh masyarakat Madinah, dikira-kira harinya, itu beliau bilang, ya, begitu saya lihat dari jauh langsung saya tahu ini Nabi Muhammad. Sampai dia bilang, ayyuhal muslimun, hadza nabiyyukum akbal. Wahai muslimun, ini nabi kalian datang. Tahu dari mana? Kapan pernah ketemu? Kan nggak ada handphone, nggak ada telepon, nggak ada foto. Tahu dari mana? Bilang falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzab. Begitu kali pertama aku lihat Rasulullah, langsung aku tahu ini bukan wajah pendusta. Ini wajah Nabi, ada wajah Islam. Hada wajah iman, hada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, wajah kita wajah apa? Harus wajah Islam, bukan wajah pendusta, bukan wajah penggosip, bukan wajah provokator, pengadu domba, bukan wajah penyebar kedengkian, kebencian, bukan wajah pencaci, bukan wajah penggosip dan sebagainya lah. Begitu, laisa biwajhin kadzab, bukan wajah pendusta. Hadza wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu para sahabat pengen ngambil tali ontaknya Rasulullah, mau digiring ke rumahnya. Nabi bilang, "Da'ha fa innaha ma'murah." Lepasin tuh tali ontak. Fa innaha ma'murah, dia sudah diperintahkan harus berhenti di mana? Berhenti di sebuah tempat, bilang, kata Rasulullah, ini tanah punya siapa? Saya mau beli buat masjid. Kata Rasulullah SAW. Dipilih tempat yang paling sesuai untuk masjid. Nabi Muhammad menentukan 2 tempat di kota Madinah, ditentukan sendiri lokasinya oleh Rasulullah. Yang pertama, lokasi masjid. Itu prioritas. Yang kedua, lokasi pasar. Dipilihkan pasar pusat perekonomian muslimin, ditentukan lokasinya oleh Rasulullah SAW. Udah ada pasar di Madinah, tetapi Rasulullah menentukan pasar, lokasi pusat perekonomian untuk kaum muslimin. Sebagaimana Nabi Muhammad di masjid, Nabi Muhammad juga nggak melupakan pasar yang beliau kelola tersebut. Artinya yang beliau tunjuk itu datang ke pasar, begitu. Kemudian juga ketika di pasar menginspeksi pasar, agar tuh pasar suci dari praktek riba, dari praktek yang haram, dari praktek ghish, penipuan dan sebagainya. Begitu juga setelah beliau Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, sampai Sayyidina Umar tuh bikin peraturan tentang pasar tersebut.
pasar apa namanya yang ditunjuk oleh Rasulullah itu dan pasar-pasar lainnya. Rasul bilang, man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi sugina. Barang siapa yang tidak ngerti, nggak belajar fikih dalam masalah agama kita, jangan transaksi di pasarnya kita. Akhirnya bawa barang haram, bikin transaksi haram, memasukkan apa namanya duit haram di pangsanya kaum muslimin, di pasarnya kaum muslimin. Kalau dia nggak ngerti fikih, nggak ngaji, nggak belajar, nggak nuntut ilmu, jangan transaksi di pasar kita, ngerusak pasar. Nggak mau pasar dinodai, nggak mau pasar muslimin dinistakan. Ayo, apalagi masjidnya, sekarang ya yang masuk masjid kadang tuh apa namanya orang gila suruh masuk masjid, udah gitu suruh naik ke atas mimbar, udah gitu disuruh ini kef, begitu ditanya wudunya belum beres, hatta cara cebok, syaratnya cebok dia masih belum ngerti. Kef, ada penistaan terhadap masjid. Kalau pasarnya aja dijaga kehormatannya, apalagi masjidnya mereka. Sampai dulu dibilang sugul muslimin kamu musallal musallin. Pasarnya muslimin bagaikan musallanya mereka. Al-Junaid bin Muhammad al-Baghdadi di Baghdad sana, itu kalau dia masuk ke pasarnya dia buka toko. Waktu buka toko ditutup dengan tirai, dia gelar sejadah. Di waktu duha, dia sholat duha plus. Duha cuma 12 rakaat. Dia plusin lagi sampai 300 rakaat. Masya Allah. Sholat di pasar 300 rakaat sholat sunnah. Nafil mutlak. 300 rakaat dia sholat duha. Dia sholat sholat sunnah di pasar di waktu duha. Radhiyallahu anhu arda. Baru dia buka toko, siapa yang mau beli? Itu pasarnya muslimin. Bagaimana masjidnya kaum muslimin? Ada Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah. Dua tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah, begitu, lokasi masjid dan lokasi pasar. Kemudian barulah Rasulullah itu ontanya berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia turun di situ, nginap di situ. Itu Abu Ayyub Al-Ansari menyambut kedatangan Rasulullah. Dia bilang, demi Allah, nggak ada rumah yang lebih mulia tamunya melebihi rumah kami. Kenapa? Yang tinggal di rumah kami bukan karena rumahnya mewah, megah, enggak, tapi karena rumahnya itu adalah dihuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tinggal di situ hingga rumahnya beliau jadi yang berdampingan dengan masjid Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu datang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu dihidangin makanan di nampan. Ketika mau makan Nabi bilang stop, panggil 7 orang dari tokoh non muslim di lingkungan ini setempat, panggil suruh makan bareng sama saya. Masya Allah, 7 orang non muslim suruh makan bareng sama saya di sini. Makan 7 orang bareng Rasulullah, makan bareng Rasulullah. Kemudian selesai bangkit, udah makanan masih banyak. Rasul bilang panggil 15 orang ikut makan bersama Rasulullah. Selesai mereka dari non muslim nih 15, semuanya non muslim. Bangkit jalan, panggil lagi 20 orang sampai totalnya 70 atau hampir 100 orang yang makan di satu hidangan tersebut. Berkah tuh hidangan. Itu katanya Abu Ayyub Al-Ansari, wallah tidaklah satu pun dari mereka bangkit dari hidangannya Nabi Muhammad melainkan udah ngucap 2 kalimat syahadat. Masuk Islam gara-gara makan bareng, belum hadir majelis. Masuk Islam gara-gara makan bareng. Kasih tahu kepada orang-orang yang kalau bikin majelis bukan ngislamin orang, ngapirin orang. Ngafirkan orang. Ada Nabi Muhammad hatta hidangannya mengislamkan orang, membawa hidayat, berkah hatta di dalam ta'am dan makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga di dalam kejadian perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ada singgah di kemahnya siapa namanya? Ummu Ma'bad. Ketika singgah di kemahnya Ummu Ma'bad, bekal udah habis. Begitu lihat ada kemah di situ, Badui, perkampungan Badui, ada kemahnya Ummu Ma'bad di situ, dia akhirnya Nabi Muhammad ngasih salam. Pas suaminya nggak ada, Ummu Ma'bad dengan anak-anaknya, maka
dibilang bahwasanya kamu tamu orang asing. Ya sudah, saya nggak punya apa-apa, tapi itu ada kambing, ada kambing, kambing saya, begitu potong aja makan. Dipersembahkan, dihadiahkan untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bilang, lah, jangan. Ya kalau kita potong itu kambing, nah terus bagaimana kelanjutannya? Tapi enggak. Ini kambing, kambing betina yang sudah nggak ada susunya. Kambing betina udah tua, udah nggak ada susunya, habis susunya. Sini tuh kambing betina, bawa sini. Suruh potong, enggak, jangan dipotong. Sini. Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian itu kambing diusap oleh Nabi Muhammad, itu kantung susunya langsung penuh. Oh, diperah susunya langsung keluar sebanyak-banyaknya. Sampai Ummu Ma'bad heran, ini Badui, masyarakat Badui itu paling ngerti urusan kambing. Kita pernah jalan sama Habib Umar di daerah setelah Inat tuh Gosam kesanaan lagi deh. Saum alhasil tahu ada suatu wanita lagi ngangon kambing. Itu kambingnya ada mungkin 50 atau 100 ekor kambing. Kebetulan tuh ada 1-2 orang dari wanita yang ngangon tuh kambing. Hai Umar bilang, tuh tahu gak, ini keistimewaannya orang-orang ini, dia bisa ngebedain kambing milik dia dengan kambing milik orang. Kambingnya ada 100 ekor lebih, tapi dia tahu ini punya saya, enggak, ini bukan punya saya. Sampai kalau pulang ke rumah tahu siapa yang belum datang tuh kambing. Dia tahu. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mereka punya keahlian. Dia tahu ini udah tinggal nunggu ajalnya doang, ini kambing wanita, kambing kambing betina. Akhirnya suruh sembelih, enggak, sini. Diusap oleh Rasulullah, langsung membesar kantung susunya, datang lagi susunya. Udah gitu diperah oleh Nabi Muhammad, oleh Sayyidina Abu Bakar, terus diminum susunya. Dan Rasulullah jalan, itu kambing masih keluar susunya dan masih hidup. Terus Nabi Muhammad di Mekah 10 tahun, itu kambing masih hidup. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu kambing masih hidup. Itu kambing masih hidup. Sampai di masanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, di akhir-akhir masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, baru itu kambing mati. Itu kambing mati. Artinya tuh, kenapa? Ummu Ma'bad ngejagain tuh kambing. Dijaga tuh kambing, dirawat. Kenapa? Ini kambing berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potong aja, enggak berkahnya Nabi Muhammad. Berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kurun waktunya, Masya Allah. Itu padahal udah di akhir-akhir tuh kambing tuh udah tua, tetapi masih berlangsung hampir 20 tahun. Setelah itu masih diperah susunya. Kambing tersebut ada berkah dan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu masyarakat Madinah itu masyarakat yang kompleks, masyarakat yang beragam. Di situ ada orang Islam, ada yang non Muslim. Orang Islam ada yang beragam. Orang yang non Muslim juga macam-macam. Ada masyarakat Yahudi di Madinah. Ada lagi masyarakat musyrikin. Ada ahlul kitab, ada musyrikin, yang bukan ngikut agama Yahudi, Nasrani, penyembah berhala. Mereka ini. Nah itu musyrikin pun juga dari bersuku-suku, dan 2 suku besar di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan suku Aus dan suku Khazraj ini berpuluh-puluh tahun berperang, berantem, berkelahi, perang, bunuh-bunuhan. Tidak ada satupun undang-undang, pemerintahan, tatanan hukum yang bisa mendamaikan mereka. Organisasi manapun nggak bisa mendamaikan mereka, kecuali Nabi Muhammad ketika datang langsung damai, akur. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian yang dulu kalian bermusuh-musuhan sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad datang, langsung kalian saling cinta satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum wa kuntum bi'ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah jadilah kalian saling bersaudara satu sama lain. Berhasil Rasulullah mempersaudarakan mereka. Hingga udah dikenal masyarakat Ansar udah kelas. Udah enggak dibeda-bedain suku Aus, suku Khazraj, enggak, masyarakat Ansar. Kemudian
Di Madinah itu juga ada dua kelompok muslimin, Al-Ansar yang tadi latar belakangnya berbeda, dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin juga bukan semuanya dari Mekah, dari mana-mana datang. Dari mana-mana datang semuanya ke kota Madinah, dari Mekah dan dari selain kota Mekah. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Persia, ada yang dari mana tempat. Semuanya datang ke kota Madinah dan disambut mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersaudarakan mereka, sebab biasanya tuh gesekan mudah datang dari orang yang ada perbedaan, mungkin beda suku, beda kampung halaman, beda latar belakang, beda kebudayaan. Dan Rasulullah langkah pertama yang diambil oleh Nabi Muhammad di kota Madinah mempersaudarakan antara umat Islam satu sama lain. Setiap satu muhajir, satu orang Ansar dipersaudarakan. Mereka saling bersaudara. Tiap satu muhajir, satu Ansar. Sampai itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan satu orang Ansar. Itu orang Ansar tersebut begitu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, oh kita dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sini, diajak Abdurrahman bin Auf ke rumahnya. Sini, kamu sekarang saudara saya. Dibawa ke rumah, saya punya rumah dua. Lu pilih, mau yang mana? Kanan atau kiri? Begitu. Saya punya harta sekian, kita belah dua. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Duitnya dibelah dua. Sampai karena dia ini baru mu'alaf, baru masuk Islam, dengan polosnya, dia bilang, saya juga punya istri dua. Lihat, yang mana yang kamu suka, begitu. Tinggal tunjuk aja, begitu. Saya ceraikan dia, ntar begitu selesai iddahnya, kamu nikahi dia. Sampai segitunya. Terkejut Abdurrahman bin Auf bilang, la, barakallahu fi ahlikum malik. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu, untuk hartamu. Untuk bininya nggak dengar. Bininya nggak dengar. Begitu. Barakallahu fi ahlikum malik. Tapi tunjukin saya pasar di mana. Begitu. Alhasil pergi ke pasar. Coba kalau kita yang diiming-imingin begitu, semumpung, ditagih, ente dulu pernah janji ya mana, begitu. Atau udah 20 tahun masih diingat itu janji lah. Alhasil kita mengingat hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Nabi hijrahnya bulan Dzulhijjah, hijrahnya 1 Muharram? Kagak. Nabi masuk kota Madinah 12 Rabiul Awal, keluar dari dari Mekah itu akhir bulan Safar. Ya, sekitar tanggal 28, 27 Safar atau 28 itu keluar dari kota Mekah. Biasanya perjalanan Mekah ke Madinah zaman dulu itu 7 atau 8 hari. Tapi karena Nabi mengambil jalan memutar, belum lagi nginep di Goa Thur 3 hari. Di Goa Thur nginep 3 hari. Ngambil jalan memutar begitu. Masuk ke kota Madinah itu memakan perjalanan 2 minggu, hampir 15 hari. Rasulullah hampir setengah bulan, 2 kali lipat waktunya. Masuk ke kota Madinah 12 Rabiul Awal. Alhasil ketika terjadi kerancuan di dalam penanggalan, yaudah gini kita tanggalin aja, kasih penanggalan yang enak. Sejak kapan? Kapan penanggalan tersebut? Kita pilih penanggalannya itu apa? Tatkala Rasulullah lahir, atau apakah ketika Rasulullah terima wahyu, atau ketika Rasulullah wafat? Kapan penanggalan tersebut? Akhirnya diusulkan, ya, itu penanggalan tersebut kita mulai dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan hijrahnya Rasulullah. Nah itu kita anggap tahun pertama. Bagaimana ceritanya? Ada dalilnya dari Quran. Itu waktu Rasulullah sebelum masuk Madinah kan singgah di Quba. Di Quba tersebut Allah Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaq an taguma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu min awwali yaum. Masjid yang dibangun atas landasan taqwa dari hari pertama. Jadi itu hari pertama bagaimana tuh? Nah itu dimasukin hijrahnya Rasulullah, khalas mulai hari pertama deh tuh, tanggalan pertama dimulai. Walaupun itunya tetap bulannya bulan Rabiul Awal, tetapi tahun itu dijadikan khalas penanggalan pertama dari tahun itu, tahun 1 Hijriah. Begitu. Wahakadha hingga 1442 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nginget
hijrahnya Rasulullah. Nah kita muslim, orang berislam, kita pakai tanggalan, tanggalannya hijriyah. Begitu utamakan boleh pakai tanggalan nasional. Cuma tanggalan hijriyah jangan dilupakan. Ya, ente sekarang coba tanggal lahir kita, ulang tahun kita. Kapan ulang tahun kita? Oh, tanggal nasional, tanggal hijriyahnya dia lupa. Padahal kan kalau ente ingat, ente bisa dapat kado 2 kali setahun. Tapi karena ente lupa, ya udah nasib. Begitu. Harus tahu. Begitu. Terus juga dulu pernah kita bersama Habib Umar bin Hafidh bikin acara majelis muwasalah baina ulama'il muslimin. Terus ada apa namanya tuh, di belakangnya tuh ada backdropnya, ada banner belakangnya itu. Terus di situ ditulis tanggal bertepatan acara multaga ini tanggal sekian, ditulis di atasnya tanggal Masehi, di bawahnya tanggal Hijriyah. Habib Umar ngeliat begitu, ini keliru, lu kan ngaji, lu kan santri, boleh pakai tanggal Masehi, tapi tanggal Hijriyahnya di atas, tanggal Masehinya di bawah. Itu penempatannya. Tanggal Hijriyahnya di atas, Masehi di bawah. Kita apal bulan-bulan nasional, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, begitu. Kita apal. Tapi kalau bulan-bulan Arab kita apal nggak? Ini bukan tahun Arab loh, ini bukan tahun Arab, enggak. Ini tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Ini bukan tahun Arab. Ini tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, begitu. Bukan masalah tahun Arabnya, Arab enggak. Tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Kan hijriyah, bukan tahun Arabiyah. Ini tahun hijriyah, bukan tahun Arabiyah. Arab dulu punya penanggalan sendiri. Tapi ini nih penanggalan hijriyah ini hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut tuh apa bulan hijriyah tuh apa aja? Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah itu nama-nama bulan. Ya, biar kita berbangga dengan apa yang kita punya. Ini sekarang kita bulan apa? Bulan Muharram. Ini kalau ditanya di suatu hari, kalau sekarang semua juga tahu tanggal 1 Muharram. Semua juga tahu sekarang tanggal 1 Muharram. Tapi kalau kita suatu hari ditanya begitu, ini tanggal berapa sekarang? Kita jawabnya, responnya apa yang kita jawab? Oh, sekarang Agustus, sekarang November, sekarang Desember, tanggal sekian. Tapi bulan Arabnya apa? Oh iya, tunggu bentar. Tunggu bentar. Begitu tanya. Begitu. Dia bingung bulan Arabnya kemana. Sama kayak kita pernah pergi ke rumah satu orang. Begitu datang waktu sholat, tanya sama tuan rumah, kiblat kemana? Tunggu. Tuan rumahnya bingung, kiblat kemana? Lu nggak sembahyang apa? Dia bingung kiblatnya kemana. Begitu dibuka handphone dulu, cari arah kiblat memang. Masya Allah. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih keberkahan buat kita sekalian. Ya Allah Ta'ala berikan kesehatan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo resolusi terakhir. Apa itu resolusi? Resolusi. Apa tekad kita di tahun ini, kita mau ngapain? Mau jadi apa? Ada orang tahun ini gua mah mesti kawin. Tahun ini apa namanya, mesti beli, tahun baru motor baru, tahun baru rumah baru, tahun baru apa? Bikinlah resolusi akhirat. Mulai tahun ini nih, tahun baru ini sekarang kita sholat isya berjamaah. Wah, insya Allah sampai mati saya nggak bakal luput ninggalin sholat jamaah. Niat tekad begitu. Tahun ini nggak boleh luput sholat jamaah. Begitu, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Bikin resolusi. Bikin niat resolusi, pokoknya sepanjang tahun ini nggak boleh luput tahajud qiyamul lail. Bikin resolusi yang simpel aja. Tiap sholat mesti pakai siwak. Tiap sholat mesti pakai siwak. Kan simpel. Habib Ahmad jual siwak di sini di toko ada kan? Begitu, itu ke Maulai di sini ada, depan situ ada. Begitu, beli siwak. Ya, apa namanya? Duitnya nggak cukup buat beli siwak, jual handphone beli siwak. Bener gak? Jual handphone beli siwak. Mana yang bisa nolong kita di akhirat? Ya, handphone apa siwak? Masa apa namanya? Kita mau sholat, ayo siwaknya pakai HP begitu? Nggak bisa.
Jual handphone, beli siwak. Jual motor, beli siwak. Jual mobil, beli siwak. Jual rumah, beli siwak. Sampai dulu tuh ada saat dibilang tuh kitab al-adhkar. Ulama bilang ba'idar washtaril adhkar. Dalam rangka membeli kitab al-adhkar, kitab yang menceritakan tentang sunnahnya Nabi, kalau perlu jual rumah buat beli itu kitab. Nggak punya duit, punya rumah dua, dia punya rumah dua, satu dia pakai, satu enggak, bilang, ya jual yang ente nggak pakai untuk beli kitab al-adhkar. Nah, dia punya aset cuma nggak punya duit buat beli kitab, jual tuh rumah buat beli kitab, katanya beliau. Ayo, untuk beli, ini sesuatu yang bisa nolong kita di akhirat kita. Lakukan hal-hal yang simpel, tiap hari mesti sedekah, walaupun Rp1.000 atau Rp2.000, tiap hari mesti sedekah. Kalau perlu tiap bulan udah kita siapin, kalau sehari 1.000, ya berarti sebulan 30.000, sebulan 30.000. Pokoknya tiap hari pagi keluar sedekah 1.000, begitu. Cuma kalau tahu-tahu ditarik yang keluar 10.000 jangan dimasukin lagi. Begitu, jangan dimasukin lagi. Kagak, tiap hari sedekah udah kita siapin, buat sedekah tiap hari. Kemudian juga tahun baru jangan pernah ninggal yang namanya sholat duha. Jangan tinggalin sholat witir, duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat. Jalan menuju surga tuh gampang banget. Begitu. Makanya kalau kita sampai kesalahan tuh jalan nggak ketemu, waduh rugi banget, sial banget. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada kita sekalian, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin.